Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan bahas hadis yang nomor 36 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain amin. Al-hadisus sadis salasun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamati wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinatu wa washiyatuhumur rahmatu wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu muslimun bi hadzal lafz. Al hadis utawi iki ku hadis as-sadis salasun kang kaping 36 an Abi Hurairah den riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi ridhone Allah subhanahu anhu ing Abu Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sabane wong nafas iku ngilangaken sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing siji kerupakan kurabid dunya saking pira-pira kerupakan dunya nafasah moko ngilangaken Allah subhanahu Allah anhu saking man kurbatan ing siji kerupakan kurabi yaumil qiyamati saking pira-pira kerupakan dina kiamat wa man utawi sabane wong yasar iku gampangaken sapa man alam usin ing atase wong kang susah bisa mengko gampangaken Allah subhanahu alaihi atase iman di dunia ini dunya wal akhirah dan ing akhirat. Wa man dan utawi sampeyan wong sataro iku nutupi sapa man musliman ing wong muslim sataro moko nutupi ing man Allah subhanahu di dunia ini dunya wal akhirah dan akhirat. Wallahu ta'ala Allah fi auni al-abdi iku tetap ing dalem nulungi kaula makanah yang dalam selakini ono sapa abad al-abdu sapa abad fi auni akhihi ing dalam ditulungi saudarane al-abdu. Paman utawi sabane wong selaka iku ngambah dalan sapa man torikon mbah sapa man torikon ing dalan yaltami sukang golek kami sukang golek ing dalam dalan ilman ing ilmu sapa wong fihi ing dalam dalan al-ilman ing ilmu sahala moko gampangaken Allah subhanahu lahu maring man torikon ing jalan ilal jannati maring swarga wa majtam alan ora kumpul kaum sapa kaum fi baitin ing siji omah min buyutillah saking pira-pira masjid ing siji masjid saking pira-pira masjid ya tulu hale maca sapa man kitabullah ing kitab Allah Al-Qur'an wa yatadarusuna lan podo belajar sapa man ing Alkitab bainahum ing dalem antaraning iman illa angin nazalat temurun alaihim ing atasi man as-sakinah apa kantengan wa wasiat lan nongkepi man ar-rahmah apa rahmat wa wafat lan ngilingi man al-malaikatu sapa malaikat wa dzakara lan nuturhum ing man atau kaum Allah subhanahu fi man ing dalem wong indahu kang tetap ing dalem sanding Allah atau malaikat kang tetap ing dalem sanding Allah. Wa man lan utawi sabene wong apa iku lambat bihi kalawan man amaluhu apa kelakuan iman lam yusri moko ora bakal gancangaken bihi kalawan man nasabu apa nasab iman. Rawahu in hadis muslimun sahih Muslim bi hadzal lafzi kalawan iki lafaz. Penjelasan hadis yang nomor 36 ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menghilangkan dari orang mukmin an-mukminin man nafasa an-mukminin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan dari orang yang beriman orang mukmin suatu kesusahan min kurabid dunya dari kesusahan di dunia ini nafasallahu anhu maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya kurbatan
min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan di hari kiamat. Jadi barang siapa yang membantu orang untuk menyelesaikan kesusahannya dalam urusan duniawi, maka kelak oleh Allah dia akan dibalas, akan juga dibantu, akan dihilangkan juga kesusahannya kelak di hari kiamat. Kesusahan dari di hari kiamat. Selanjutnya, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan atau memudahkan orang yang lagi kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dalam urusan dunianya, wal akhirah dalam urusan akhirat. Intinya orang yang saling tolong menolong, orang yang suka menolong, orang yang suka membantu orang, itu sangat beruntung sekali, karena oleh Allah dia akan dihilangkan kesusahannya di hari kiamat, dari beberapa kesusahan hari kiamat, dan juga akan digampangkan urusannya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi saudaranya yang muslim, maksudnya di sini menutupi aib ya, menutupi celah atau aib yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain, maka Allah akan menutupi juga aibnya kelak di dunia dan di akhirat. Kelak di akhirat dan juga di dunia. Jadi kejelekannya yang seharusnya tidak diketahui oleh orang, oleh Allah juga akan ditutupi. Artinya tidak diketahui orang. Karena kejelekan itu tidak harus kita umbar ya. Mungkin semua manusia pasti punya salah, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, dan itu tidak perlu diketahui oleh orang lain, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, kalau kita misalkan terlanjur mengetahui dosa ataupun kesalahan teman kita, dan itu tidak perlu disebarluaskan, apalagi digosipkan seperti itu, maka tidak perlulah kita menceritakan hal tersebut. Dengan niat menutupi aib saudara kita, maka Allah pun akan menutupi aib kita di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu dalam pertolongan hambanya selagi dia, si hamba tersebut, dalam pertolongan saudaranya. Artinya siapa yang menolong saudaranya, maka dia akan ditolong oleh Allah. Barang siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolongnya. Intinya saling tolong menolong. Tidak ada ruginya kita menolong orang lain, karena Allah lah yang akan menolong kita. Waman salaka tariqan, dan barang siapa salakah tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan, menggampangkan jalannya menuju surga. Jadi orang yang diantara keutamaan orang yang mencari ilmu agama ya, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memudahkan, menggampangkan jalannya menuju surga. Karena kalau sudah punya ilmunya, maka kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, karena sudah tahu, oh ini yang dilarang, ini yang diperintahkan, begini cara melakukan atau mengamalkan yang benar. Makanya jalan menuju surga itu jadi mudah. Seperti itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Dan barang siapa, wa majtama'ah, dan tidaklah kumpul suatu kaum di dalam satu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turunlah pada mereka ketenangan, wa wasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmat, wa wafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi orang yang duduk di dalam satu musalla masjid baca Al-Quran, tadarrus mungkin ya, kemudian mempelajari juga isi-isinya, maka di situ ketenangan pun akan turun, merasa tenang, damai, nyaman. Ya, susah-susahnya hilang, yang tadinya susah jadi hilang. Kemudian rahmat akan melingkupinya dan malaikat pun mengelilinginya. Dan juga keistimewaannya lagi, wa dzakarahumullahu fi man indah,
dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat yang berada di sisinya. Wah, itu si dia gini. Kalau kita itu rajin mencari ilmu, ini dalam lingkup mencari ilmu ya, mencari ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ataupun mencari ilmu mempelajari kitab suci Al-Quran dan membacanya. Waman abtu abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang pekerjaannya itu lelet, lambat, dia kalau disuruh mengerjakan sesuatu ibadah lelet gitu. Artinya jarang-jarang, tidak cakang lah, tidak banter, maka nasabnya tidak akan membantunya, mempercepatnya. Artinya nasab itu tidak bisa menjadi jaminan seseorang ya. Yang menjadi jaminan seorang itu adalah amal dan perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, ya dia baik. Kalau jelek, ya jelek. Meskipun nasabnya mungkin punya nasab yang baik. Jadi nasab itu tidak akan membantu mempercepatnya kalau memang amalnya itu lambat. Mungkin itu aja keterangannya untuk hadis ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang benar, mohon Allah. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.